Hari itu matahari bersinar cerah di langit biru, seolah merayakan ulang tahunku yang ke-30 bersamaku. Aku, Rina, berdiri di dapur kecil yang penuh dengan aroma kue coklat yang baru saja keluar dari oven. Dimas, suamiku, tengah sibuk menata meja makan dengan hiasan bunga segar dan lilin-lilin kecil yang menyala lembut. Ibu Sari, ibu mertuaku yang anggun dan karismatik, membantu Dimas dengan senyuman hangatnya. Namun di balik senyuman dan tawa yang mengisi ruangan, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Suasana hangat ini yang seharusnya penuh kebahagiaan, terbalut oleh ketegangan yang tak terucapkan. Aku mencoba mengusir perasaan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Ini adalah hari spesial, dan aku ingin menghabiskannya dengan orang-orang yang aku cintai. Ketika Dimas menghidangkan kue ulang tahun di depan kami, kegembiraan pun meledak. Ibu Sari bertepuk tangan, mengucapkan selamat dengan nada ceria, sementara Dimas mengucapkan kata-kata manis yang membuatku tersenyum. Namun saat aku menutup mata untuk membuat permohonan sebelum meniup lilin, bayangan misterius melintas di benakku. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik wajah Ibu Sari yang selalu tenang itu? Setelah meniup lilin dan memotong kue, aku berkeliling rumah untuk membersihkan sisa-sisa perayaan. Di dalam lemari tua yang terletak di ruang tamu, pandanganku tertangkap pada tumpukan surat-surat kuno yang terlipat rapi. Rasa ingin tahuku mendorongku untuk membuka salah satu dari surat-surat itu. Dan saat aku membaca isi surat pertama, hatiku bergetar. Surat-surat itu ternyata adalah cinta lama Ibu Sari. Sebuah kisah yang penuh kerinduan dan kesedihan. Nama yang tertera dalam surat-surat itu bukanlah nama yang pernah kudengar sebelumnya. Penuh pujian dan ungkapan kasih sayang. Surat-surat itu menggambarkan hubungan emosional yang dalam, seolah-olah Ibu Sari masih terperangkap dalam kenangan masa lalu yang tak pernah padam. Aku terhenyak, betapa dalamnya ikatan emosional yang dimiliki Ibu Sari dengan seseorang yang tidak pernah kukenal. Seolah-olah aku telah menjelajahi lorong waktu, menyaksikan segudang perasaan yang terpendam di hati wanita yang selama ini kuanggap sebagai sosok yang kuat dan tegar. Tak lama setelah aku membaca, Ibu Sari muncul di belakangku. Matanya menatapku dengan ketelitian yang membuatku merasa terjebak. "Rina, apa yang kau lakukan?" tanyanya, suaranya lembut namun mengandung ketegasan. Aku tertegun, surat yang masih di tanganku seolah menjadi bukti yang tak bisa kuhindari. Aku mencoba tersenyum, tetapi entah mengapa senyumku terasa pahit. "Hanya melihat-lihat, Bu, ini surat-surat lama," kataku pelan, berusaha menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Ibu Sari mengambil surat tersebut dariku, dan dalam sekelebat aku melihat kerinduan yang dalam di matanya. "Semua orang memiliki masa lalu, Rina, termasuk aku," ujarnya, suaranya bergetar. Dan saat itu aku menyadari, ada rahasia terlarang yang terpendam jauh di dalam hati Ibu Sari, dan aku tak tahu apakah aku siap untuk mengungkapnya. Aku duduk di ruang tamu, menatap surat-surat kuno yang terhampar di atas meja. Setiap goresan tinta yang membentuk kalimat seolah membawa aku memasuki dunia lain. Dunia di mana Ibu Sari adalah sosok yang berbeda, penuh harapan dan cinta yang tak terbalas. Surut sejenak dari pikiran yang membebani, aku mencoba memahami perasaannya. Dalam setiap surat, ada kerinduan, ada harapan yang terputus, dan ada bayang-bayang seorang pria yang mencuri hatinya. Pria itu, wajahnya selalu terbayang dalam benak. Entah kenapa, semakin aku membaca surat-surat itu, semakin jelas bahwa sosok yang terlukis dalam kalimat-kalimat manis itu sangat mirip dengan Dimas. Aku tidak bisa mencerna rasa cemburu yang menggelora dalam hatiku. Dimas adalah suamiku, cinta pertamaku, dan kini aku meragukan kekuatan cinta kami sendiri. Apakah ada sisa-sisa cinta dalam diri Ibu Sari untuk pria yang menghilang dari hidupnya? Apakah Dimas adalah pengganti atau sekadar bayang-bayang masa lalu? Aku menjelajahi ruang tamu yang sepi, mencari jawaban di sudut-sudutnya. Mataku tertangkap pada bingkai foto yang tergantung di dinding, menampilkan momen bahagia keluarga kami. Wajah Dimas tersenyum lebar, dan di sampingnya, Ibu Sari merangkulku dengan kasih sayang yang tulus. Namun di balik senyum itu, aku merasakan adanya ketegangan, sesuatu yang belum terucapkan. Sebuah rahasia yang terpendam di antara kami. "Rina, kamu baik-baik saja?" Suara Aditya mengejutkanku dari belakang. Aku menoleh, melihatnya berdiri dengan ekspresi cemas. Dia selalu bisa merasakan saat aku tidak dalam keadaan baik. Aku menemukan surat-surat ini," kataku sambil menunjuk tumpukan surat.
Mereka milik Ibu Sari. Dia mencintai seseorang sebelum menikah dengan ayah Dimas. Aditya mendekat, membaca sekilas isi surat-surat itu. Ekspresinya berubah, seolah mengerti kedalaman perasaanku. Rina, mungkin ini bukan tentang kamu dan Dimas. Mungkin ini adalah tentang perjalanan hidup Ibu Sari yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, Aditya, bagaimana aku bisa tidak merasa cemburu? Bagaimana jika semua ini membuatku merasa seperti bayangan dalam hidup mereka? Suaraku bergetar, emosiku meluap tanpa bisa ditahan. Hidup tidak selalu sejalan dengan harapan kita, jawabnya lembut. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk. Ibu Sari mungkin hanya ingin mengingat cinta pertamanya, tanpa mengurangi rasa cintanya pada Dimas. Pikiranku melayang jauh. Di satu sisi, aku ingin menghormati Ibu Sari, memahami rasa sakitnya. Di sisi lain, aku merasa terancam. Apakah perasaanku ini valid, atau hanya ketidakpastian yang dipupuk oleh bayang-bayang masa lalu? Hatiku bergejolak, dan aku tahu, sebelum semua ini berakhir, aku harus berbicara dengan Ibu Sari. Aku ingin memahami rahasianya, dan mungkin menemukan kejujuran di balik misteri yang mengelilinginya. Namun, saat aku mempersiapkan diriku untuk berbicara dengan Ibu Sari, satu pertanyaan terus menghantui. Apakah aku siap untuk menerima apapun yang mungkin terungkap? Cemasan menyelimuti hatiku saat langkahku membawa diriku ke ruang tamu yang tenang. Tempat Ibu Sari biasanya menghabiskan waktu sambil membaca buku atau merajut. Suara gemerisik jarum rajutnya seolah memanggilku, menuntut keberanian yang kukumpulkan dari dalam diri. Apakah dia akan menerima keinginanku untuk berbicara? Atau apakah semua ini akan membawaku pada ketidakpastian yang lebih dalam? Saat aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran negatif, ku ambil napas dalam-dalam dan melangkah memecah keheningan. Ibu, ada yang ingin aku bicarakan, kataku, berusaha menahan getaran di suaraku. Ibu Sari mengangkat wajahnya yang anggun. Mata coklatnya berkilau dengan kepedulian. Ada apa, Rina? Kau tampak gelisah. Aku menyadari betapa dalamnya ikatan yang kami miliki. Dia bukan hanya ibu mertuaku. Dia adalah sosok yang telah menemaniku dalam perjalanan ini, meski seringkali terasa rumit. Aku ingin membahas tentang hubungan kita. Dan perasaan yang mungkin terpendam, ujarku, merasakan denyut jantungku yang semakin cepat. Air muka Ibu Sari terlihat berubah, seolah dia mengerti bahwa obrolan ini akan membawa kami ke tempat yang tak terduga. Perasaan apa? Rina, kadang kita terjebak dalam perasaan yang sulit kita cerna. Apa yang sebenarnya ingin kau ketahui? Aku merasakan seberkas harapan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita, Ibu. Hubungan ini, antara kita berdua, terasa lebih dari sekadar menantu dan ibu mertua. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan? Apakah kita bisa lebih dekat? Seperti teman. Ibu Sari terdiam, matanya menatap jauh keluar jendela, seolah mencarikan jawaban dalam keramaian dunia di luar. Dalam keheningan itu, aku merasakan ketidakpastian yang menjalar. Namun, sekuat tenaga aku menunggu jawaban darinya. Rina, ada banyak hal dalam hidupku yang lebih baik disimpan dalam bayang-bayang. Katanya akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Kau telah membawa cahaya baru ke dalam kehidupanku. Tapi ada alasan mengapa aku tidak ingin mengungkapkan semua itu. Aku merasakan ketegangan di udara. Sebuah perasaan yang menyelimuti kami berdua. Di saat yang sama, ingatan tentang Dimas, suamiku, melintas dalam benakku. Betapa cemburunya aku saat melihat Ibu Sari berusaha mendekat padanya, bahkan dalam momen kecil sekalipun. Namun, saat ini aku harus lebih kuat. Harus menghadapi wajah sesungguhnya dari apa yang tak terucap. Aku ingin agar kita bisa saling memahami, kataku, berusaha mengendalikan emosi. Tapi jika kau merasa tidak nyaman, aku akan menghormati itu. Ibu Sari menghela napas berat, seakan bebannya tak terpahankan. Kau adalah sosok yang baik, Rina. Namun terkadang rasa cinta yang tulus juga bisa menjadi racun. Kita harus berhati-hati agar tidak merusak hubungan yang telah terjalin. Seperti petir di siang bolong, kata-katanya menggema dalam pikiranku. Mungkin ini adalah jalan yang penuh dengan duri dan rahasia. Apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Atau akankah semua ini berakhir dalam kesedihan yang tak terduga? Ketika kami terdiam, perasaan saling memahami mulai membentuk dinding kokoh di antara kami, meski berat untuk dibangun. Tiba-tiba, aku teringat pada Aditya dan nasihatnya untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang. Keberanian ini harus kutunjukkan apapun konsekuensinya. Ibu, aku ingin kita bisa berbicara lagi, ujarku, menyadari bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Ibu, aku ingin kita bisa berbicara lagi, ujarku,
menyadari bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Suara hatiku bergema, memberikan dorongan untuk menghadapi satu lagi ketegangan yang telah lama terpendam. Ibu Sari, di depanku, tampak terkejut. Matanya yang tajam menatapku, seolah sedang menimbang setiap kata yang akan kukatakan. Kami duduk di ruang tamu yang dipenuhi kehangatan sinar matahari sore. Aroma teh melati perlahan mengalir, mengisi atmosfer yang sebelumnya kaku. Namun, hari ini, aku tidak ingin membiarkan ketegangan itu mendominasi. Semua yang terjadi antara kami berdua sudah cukup lama terpendam, dan saatnya untuk membuka lembaran baru. Aku tahu kita telah melalui banyak hal, Ibu. Aku ingin kita bisa saling memahami. Lanjutku dengan suara bergetar. Rasa takut dan cemas bercampur aduk di dalam hatiku, tetapi aku menahan napas dan melanjutkan. Aku merasa ada banyak perasaan yang belum tersampaikan antara kita, dan aku ingin mendengarnya. Ibu Sari menundukkan kepala sejenak, seolah mengumpulkan pikirannya. Ketegangan di udara terasa menyengat, namun aku bisa melihat kerinduan di dalam matanya. Rina, ia mulai, suaranya pelan, aku tidak ingin kehilanganmu. Sejak kau menikah dengan Dimas, aku merasa ada sesuatu yang berkurang dalam hidupku. Kata-katanya membuatku terkejut. Ibu, aku juga merasa hal yang sama. Aku merasa sangat terikat padamu, tetapi seringkali kebisingan dan kesalahpahaman menghalangi kita untuk saling berbagi. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menyampaikan isi hatiku meski terasa berat. Cinta tidak selalu berarti memiliki, kan? Kita bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Ibu Sari menatapku, dan untuk sejenak, aku melihat kerinduan dan harapan yang sama bergetar di matanya. Aku tahu, Rina, namun kadang-kadang aku merasa terjebak dalam bayang-bayang masa laluku. Aku ingin melindungi Dimas, dan kau adalah bagian terpenting dari hidupnya. Ketika aku merasa ada yang mengancam hubungan kita, hatiku bergetar. Tapi bukan karena aku tidak mencintaimu, melainkan karena aku takut kehilanganmu. Kata-katanya membuatku tertegun. Satu persatu dinding yang menghalangi hubungan kami mulai runtuh. Dalam keheningan itu, kami saling memahami bahwa kami berdua berjuang melawan rasa takut yang sama. Ibu, kita bisa menciptakan ikatan baru. Mari kita saling menguatkan, bukan saling berkompetisi, kataku dengan penuh harapan. Ibu Sari mengangguk, namun ada kesedihan di wajahnya. Anakku, hubungan kita tidak akan mudah. Dimas juga terjebak di tengah, dan aku ingin dia bahagia. Begitu juga aku, Ibu. Kita semua ingin yang terbaik untuk Dimas, dan aku yakin jika kita bersatu, kita bisa melakukannya bersama-sama. Suara hatiku bergetar dengan keyakinan, meski aku tahu jalan yang kami pilih tidak akan selalu mulus. Dari jauh, aku bisa merasakan kehadiran Dimas. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di antara kami, tetapi aku ingin dia tahu bahwa kami berdua sedang berusaha. Dalam perjalanan ini, aku yakin cinta yang tulus bisa menjembatani setiap perbedaan. Asalkan ada niat untuk saling mendengarkan dan memahami. Disinilah kami, dua wanita yang terikat oleh cinta yang sama, siap untuk membuka halaman baru. Dan di tengah perasaan rumit ini, aku merasa harapan mulai tumbuh. Disinilah kami, dua wanita yang terikat oleh cinta yang sama, siap untuk membuka halaman baru. Dan di tengah perasaan rumit ini, aku merasa harapan mulai tumbuh. Rasa haru menyelimuti hati ketika aku melihat Ibu Sari tersenyum. Senyum itu tampak tulus, seolah semua pertikaian dan kesalahpahaman yang pernah ada telah sirna ditelan waktu. Hari ini adalah ulang tahunku, tetapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar merayakan pertambahannya usia. Kami telah sepakat untuk merayakan hari itu bersama, merefleksikan perjalanan yang telah kami lalui. Dimas mengatur semuanya dengan sempurna. Tetapi di balik itu semua, aku tahu ada ketegangan yang masih mengendap. Mungkin kami baru saja menemukan jalan untuk saling mengerti, tetapi bayang-bayang masa lalu Ibu Sari masih menghantui kami. Kau tahu Rina, Ibu Sari memulai, suaranya lembut dan menenangkan. Ketika aku melihatmu, aku tidak hanya melihat menantuku, tetapi juga diriku di masa muda. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mendorong kursi lebih dekat ke arahnya, merasakan kehangatan dari kekuatan emosional yang terjalin di antara kami. Ibu, jika ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan, aku di sini untuk mendengar. Kita bisa melewati apapun bersama. Ibu Sari menatapku dalam-dalam, dan dalam tatapannya, aku merasakan beban yang dia pikul selama bertahun-tahun. Ada bagian dari hidupku yang selalu kututupi. Seorang lelaki yang sangat kucintai, namun terpaksa kutinggalkan demi tanggung jawabku terhadap keluarga. Aku tidak ingin kau merasakan sakit yang sama, Rina. Itulah mengapa kadang aku bersikap dingin.
mencoba melindungimu dari kebenaran yang menyakitkan. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Ini adalah sisi yang tidak pernah aku lihat dari Ibu Sari, sisi yang penuh dengan kerentanan dan harapan yang belum terwujud. Ibu, kita semua mempunyai masa lalu. Apa yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk hidup di masa kini dan masa depan. Dimas datang membawa kue ulang tahun, menciptakan momen ceria di tengah percakapan yang mendalam ini. Dia tersenyum lebar, menyalakan lilin, dan meminta aku untuk membuat permohonan. Namun di dalam hatiku, permohonanku sudah terucap. Semoga kami dapat menemukan cara untuk mencintai satu sama lain dengan lebih tulus. Setelah menghitung hingga 3, aku meniup lilin itu dan disambut dengan tepuk tangan Dimas dan Ibu Sari. Namun kali ini, aku bukan hanya merayakan ulang tahun. Kami merayakan ikatan yang baru dibangun, sebuah pengertian yang lebih dalam. Aku ingin kita semua berjanji untuk saling mendukung, kata Dimas memecah kebisuan. Dalam keluarga ini, kita harus saling melindungi dan mencintai. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Kami bertiga saling berpegangan tangan, merasakan kehadiran satu sama lain dengan lebih kuat. Di saat itu, aku tahu bahwa cinta kami tidak lagi terikat pada norma-norma yang sempit. Cinta kami adalah ikatan yang indah dan rumit, siap untuk menjelajahi setiap kemungkinan yang ada di depan. Saat kami bersenda gurau dan menikmati kue, aku merasakan kehangatan yang menyelimuti hati. Dalam kesederhanaan momen itu, aku menyadari bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan disinilah aku, Rina, dalam pelukan keluarga yang baru saja terlahir kembali, dengan harapan yang tak terhingga.